Oke, jadi saya ingin jelaskan dulu Bang ya. Ah, Sebenarnya sakit kepala itu banyak bahas yang ringan-ringan dulu. Sakit kepala oke. ini ada jenisnya, kita dibilang paling sering orang penyebabnya. Kalau wanita biasa karena haid ya. Gitu ya. Kalau pria ya bisa jadi itu tadi salah Kurang satu duit mungkin ya? stresnya tinggi, salah satunya mungkin banyak utang atau kurang Banyak duit, nah utang kan? atau kurang duit, Bisa. istri marah-marah mulu. Nah, itu dia. Pokoknya Istri gajiannya bawel, telat. gajian telat diundur. Nah itu. Hai guys, berjumpa kembali bersama saya calon dokter. Untuk episode kali ini saya seperti biasa ditemani oleh dokter Buyung Berli. Buyung Berli. Dia seorang ahli dokter umum di sebuah rumah sakit. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas apa, Dok? Nah, apa kabar dulu nih Bang Ali? Oh, alhamdulillah, Dok, baik. Baik. Tapi agak kurang sehat dikit nih, Dok. Apa nih? Kemarin Coba saya kurang 3 hari sakit, Heeh. badan lemes, Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. badan lemes, mata kunang-kunang, Heeh. terus kayaknya kepala pusing. Itu gejala apa ya, Dok? Belum gajian kali Bang. Biasa, guys. Nah, kita bercanda-canda Oke. dulu, guys. Jadi- Sebenarnya kita mau bahas apa, Dok? Mungkin yang paling sering terjadi ya, dan ini Ya. penyakit yang sebenarnya tidak terlalu berat, tapi sering banget terjadi, yaitu sakit kepala kali ya. Oh, iya, iya, iya. Kita bahas Memang sakit lagi kepala. musim tuh, Dok. Lagi musim. Sakit kepala, pilek, kepala di sini nih, Iya. yang pusing banget nih, kebanyakan. Nah, itu sebenarnya penyakit apa, Dok, namanya, Dok? Oke, jadi saya ingin jelaskan dulu Bang ya. Sebenarnya sakit kepala itu banyak ya. Ya. Ada sakit kepala karena demam, Ya. infeksi, ada karena memang dari tekanan pembuluh darah yang meningkat atau memang persarafannya. Nah, tapi kita bahas yang ringan-ringan dulu. Sakit kepala Oke. ini ada jenisnya, kita dibilang paling sering orang migrain nih. Nah, migrain itu sakit kepala sebelah. Artinya kan kepala ini kan ada dibagi dua bagian, kanan dan kiri. Nah, kalau dia sakit di kiri ya kiri terus, itu migrain biasanya. Biasa penyakit sakit kepala migrain ini banyak penyebabnya. Kalau wanita biasa karena haid ya. Gitu ya. Kalau pria ya bisa jadi itu tadi salah Kurang satu duit mungkin ya? stresnya tinggi, salah satunya mungkin banyak utang atau kurang Banyak duit, nah utang kan? atau kurang duit, Bisa. istri marah-marah mulu. Nah, itu dia. Pokoknya Istri gajiannya bawel, telat. gajian telat diundur. Nah itu yang bikin sakit. Iya. Nah, jadi Salah migrain satunya itu juga, Dok, ya. bisa. Jadi migrain ini memang sangat sering terjadi, tapi pengobatannya juga sangat cepat sebenarnya kalau cepat ditangani ya. Yo, Eh, Nah, kalau sakit kepala kayak saya nih, Dok, pernah, Dok, sakit kepalanya di belakang aja, Di Dok, belakang. kayak pakai konde, Dok. Nah, Nah, jadi- gimana tuh? Nah, memang di sini kita bisa lihat apakah yang tadi, kalau saya biasanya jelasin dari guru saya, kita lihat penyebab sakit itu dengan metode Cinto ya. Bukan cinta. Bukan Cinto. Oh, Cinto nanti aku jelasin. Cinto tuh C kongenital. Oke. Apakah dia dari riwayat pernah terbentur masa waktu dari bayi sampai sekarang, atau ada riwayat dari lahir bermasalah kepalanya, mungkin pakai vakum ya. Terus I-nya infeksi nggak? Ada proses infeksi, misalnya mungkin batuk pilek tadi Bang ya. Ada batuk pilek, mungkin ada radang tenggorokan ya, atau infeksi. Nah, itu bisa bikin sakit kepala juga. Nah, terus N ini apa? Neoplasma, atau kita bilang ada nggak benjolan, tumor, kanker gitu kan. T-nya Bukan kantong kering kan? bukan. Oh. Kanker beneran, kanker Bang. beneran. Tumor bener. T-nya trauma, jatuh Oke. ya. Jatuh mungkin ketika bawa kendaraan atau terpleset tiba-tiba kepalanya terbentur, itu bisa juga. O-nya tuh others. Others itu apa? Penyakit lainnya. Mungkin autoimun atau yang lainnya sebagainya. Seperti itu. Untuk pencegahannya gimana, Dok? Pencegahannya atau terapi khusus dari dokter? Jadi kalau sakit kepala tadi saya lupa jelasin, ada jenisnya migrain, tension type headaches ya. Ini biasanya tension type headaches ini peningkatan yaitu mungkin pembuluh darah di otak ya, terjadi peningkatan tekanan darah sehingga menyebabkan sinyal nih. Sebenarnya sakit kepala itu sinyal dari
saraf di bagian otak kita kan banyak banget saraf ya bang. Dan dia memberi sinyal ini sedang lagi nggak beres loh di dalam otak kamu. Jadi ketika ada sinyal sakit kepala itu harus kita respon. Bisa karena penyakit apa yang tadi saya bilang kolesterol ya, kadar itu atau kolesterol atau hipertensi ya. Terus itu bisa menyebabkan sakit kepalanya ini sampai terasa berat, bahkan sampai ke pundak ya, kayak gitu ke bagian. Obat-obatannya juga mungkin pada tahu, masyarakat udah banyak ya tersebar di apotik. Pokoknya yang punya penyakit riwayat penyakit kolesterol, mungkin kolesterol gue lagi naik nih, minum obat kolesterol. Bisa. Itu atau yang punya riwayat kantong kering, kantong kering mah. Hipertensi tadi, darah tinggi, minum obat hipertensi, gitu ya dok ya. Benar. Tapi kalau untuk mengobati sakit kepala cukup dengan obat anti nyeri sebenarnya. Gitu. Kalau memang dia hanya murni sakit kepala ya. Mungkin cek tekanan darah normal nih 120 ke 80, kolesterol normal nih. Nah, terus cek gula juga normal misalnya. Terus apa nih sakit saya? Bisa jadi tadi psikis atau yang lain ya, sedih-sedih terus juga bisa menyebabkan sakit kepala. Sedih. Iya. Sedih kalau karena putus cinta gimana? Bisa. Atau sedih ditinggal pacar? Bisa. Bisa jadi sakit kepala juga tuh ya. Bisa jadi stres gitu ya. Kan stres larinya jadi sakit kepala. Jadi bukan hatinya aja yang sedih ya, kepalanya juga ikut sedih. Terus selain itu dok, selain tadi pencegahan ya, untuk pengobatannya seperti apa dok? Yang jelas kita cari dulu penyebab sakit kepala. Kalau karena tadi metabolismenya darah tinggi atau kolesterol, itu diobati dengan obat yang penurun darah tinggi atau penurun kolesterolnya misalnya. Nah kalau migrain tadi karena haid ya, mungkin nggak mungkin kita kasih obat hormonal, tapi obat biasanya golongan ergotamin, tapi ini harus resep dokter ya. Harus resep dokter ya. Kalau memang untuk obat-obat yang tidak resep dokter, mungkin contoh yang simpel kita sering tahu paracetamol, ibuprofen, terus asam mefenamat. Itu obat-obat yang saya sebutin ini bukan merek ya bang, karena kita nggak endorse nih ya. Itu kandungan obat ya, bukan merek obat. Jadi obat-obat Buscopan itu juga untuk anti nyeri sebenarnya. Tapi anti nyeri ini pun dia ada tingkatan-tingkatan bang, step ladder kalau bahasa dokter spesialis saraf itu. Pertama anti nyeri itu kita kasih yang golongan 1 dulu yang tadi paracetamol, ibuprofen. Nanti naik nih, udah nggak kuat lagi dok, dengan obat-obat itu udah kombinasi. Mungkin kita kombinasi paracetamol ibuprofen, bisa kan? Gitu. Nah itu naik tuh, nanti udah nggak cocok lagi dok. Ada ajuvan, biasa mungkin kita sering dengan ada nama tramadol. Kan biasa disalahgunakan kan? Nah tramadol ini obat sakit anti nyeri, sebenarnya. Obat sakit kepala juga bisa. Obat anti nyeri ya? Tapi sebenarnya di kalangan kedokteran dipakai untuk obat-obat anti nyeri yang mungkin fast score-nya itu lebih dari 7 ya. Kalau tramadol itu bukan merek kan dok? Bukan, dia isinya kandungan obat itu kan? Kandungan obat. Biasa disalahgunakan sama anak-anak muda atau remaja ya, dengan dosis-dosis yang tidak sesuai. Jadi itu ada narkotik ringan. Jadi kalau sudah dengan 2 anti nyeri nggak mempan, dia naik ke narkotik ringan sampai kan nanti ujung-ujungnya morfin pada pasien kanker tadi, kanker beneran. Ya. Jadi misalnya ada tumor otak, ini ya mau nggak mau biasa dokter memberikan morfin, tapi dengan dosis terapi yang kita bilang di tapering off atau di sedikit demi sedikit, tidak langsung ditembak dosis besar seperti itu. Untuk itunya dok, efeknya dok, bisa berakibat parah tuh. Bener ya bang. Jadi sakit kepala itu bukan hanya sekedar sakit biasa. Jadi mungkin banyak yang tiba-tiba punya pengalaman mungkin ya teman-teman, tiba-tiba sakit kepala pingsan ya. Ada yang kejadian gitu. Tapi kalau sakit kepala biasa minum obat sembuh itu aman. Kalau sakit kepala tiba-tiba jatuh, nah itu perlu ya minimal di scan itu. Ya, biasa orang bilang di CT scan ya. Atau ada punya riwayat tadi jatuh ketika kecelakaan kendaraan atau terbentur atau kena mungkin berantem atau gimana ya. Nah, ini minimal di CT scan ya, biar ketahuan di dalam
tulang kepalanya, tulang tengkorak, selaput otaknya otaknya gitu ya. dan di pembuluh darah otaknya ada masalah atau enggak. Nah kalau misalnya itu ada masalah, mau nggak mau itu harus diobati. Karena sakit kepala ini hanya gejala sebenarnya. Dia hanya Gejala dari penyakit yang berat itu ya. Iya sebenarnya. Anemia pun juga bisa. Orang kurang darah, lemas ya, sakit kepala. Mata kunang-kunang. Nah gitu mata kunang-kunang. Bukan karena kantong kering. Oke dok, untuk episode kali ini mungkin sampai di sini aja ya. Oke. Ada yang mau disampaikan dok untuk para sobat-sobat kita yang di luar sana? Ya, sobat calon dokter. Jadi sekali lagi jangan kita remehkan sakit kepala ya, karena sakit kepala yang terus-menerus terjadi. Nah ini harus segera diobatin dan dicari penyebabnya apa. Tadi ya dengan metode Cinto ya. Cinto ya. Dari lahir pernah sering terjadi kejang demam enggak atau sakit-sakit kepala seperti itu. Terus infeksi kah mungkin pada pasien-pasien HIV/AIDS kan udah sering terjadi ada mungkin parasit di dalam otaknya atau gimana ya, itu juga bisa mempengaruhi. Atau pasien-pasien TBC juga bisa meningitis ya. Nah berarti tumor atau neoplasma ya saya bilang. T trauma, dan itu others tadi metabolik kayak hipertensi, kolesterol, autoimun dan lain ya. Seperti itu. Oke guys, untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada canda-candaan kami atau ucapan-ucapan kami yang kurang sopan. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya channel kami dan tekan tombol loncengnya. Oke, cus.